Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dan masuk pada pembahasan ayat berikutnya, surah Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan pada kalian apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengannya, berbuat baik terhadap kedua orang tua, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu, demikian itu yang diperintahkan kepada kalian, agar kalian memahaminya. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum masuk kepada Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ada penafsiran singkat dalam kitab yakni Tafsir Al-Muyassar. Disebutkan oleh para ulama, qul, katakan wahai Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang musyrikin, ta'alau, kemarilah aku ceritakan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian, karena Nabi Muhammad adalah
al-mukhbir, sang pemberi berita. Nabi Muhammad hanya menyampaikan berita. Dan kita sebagai seorang muslim, di antara banyak konsekuensi ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, maka kita meyakini semua berita yang beliau bawa, baik itu masuk akal kita atau tidak, baik itu tidak relevan lagi dengan zaman misalnya untuk alasan sebagian orang, atau untuk sebagian orang misalnya beberapa sabda Nabi Muhammad misalnya tidak higienis ya. Selama itu berita dari Nabi Muhammad SAW, firman Allah, kita pasti tidak akan ragu. Sabda Nabi Muhammad selama itu sahih, maka kita tidak boleh ragu untuk membenarkan, mempercayai semua berita yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yakhruju min fiyya illal haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia sallallahu alaihi wasallam yantiqu 'anil hawa, berkata-kata dari hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha, semata-mata itu yang dia katakan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan subhanallah hadirin, Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala ciptakan beliau tentunya dalam keadaan ummi, buta huruf, dan diutus di kalangan umat yang juga buta huruf. Tidak ada pelecehan atau kita tidak hormat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada hikmah yang besar kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan beliau begitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nahnu ummatun ummiyah, la naqra wa la naktub." Kami ini umat yang buta huruf. Kami tidak bisa membaca, kami juga tidak bisa menulis. Tapi sebagian para ulama mengeluarkan banyak faedah di balik hal tersebut, di antaranya agar diutusnya Nabi Muhammad SAW ini betul-betul mencocoki firman-firman Allah dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Taurat, di dalam Injil, bukan cuma disebutkan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Beliau buta huruf pun disebutkan. Kalau kemudian kala itu Nabi Muhammad SAW pintar atau jago baca dan tulis, akan mudahlah kemudian orang-orang musyrikin menolak Nabi Muhammad. Kenapa? Di kitab kami disebutkan Nabi terakhir, oke, namanya Muhammad, tapi dia buta huruf, ente bisa baca, berarti kamu bukan Nabi. Dua, kata para ulama, agar orang-orang musyrikin tidak bisa mengelak ketika disampaikan kepadanya firman, ketika disampaikan kepadanya sabda, mereka tidak bisa mengatakan bahwasanya, wah, Muhammad nih bawa cerita-cerita lalu nih, dia pintar baca nih, dia mesti baca kitab-kitab yang terdahulu nih. Enggak, beliau SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ada khilaf soal beliau bisa berhitung atau tidak, tapi yang jelas ulun ikut pendapat beliau berhitung karena beliau pedagang sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah luar biasa, dan itu tamparan keras untuk orang-orang musyrikin. Mereka tentunya Arab, diturunkan atau diutus kepada mereka Nabi Arab, Qur'annya pun bahasa Arab, yang membuat mereka sakit hati lagi. Kadang-kadang disebutkan di beberapa tafsir, mereka itu iri kepada sebagian para sahabat yang mudah untuk menerima Islam hanya sekedar mendengarkan Nabi Muhammad mengaji. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin itu basicnya iri kepada kaum muslimin yang kok mudah kemudian menerima Al-Quran, mempercayai Al-Quran, bahkan mempraktekkan isi Al-Quran. Mereka kok nggak bisa.
Makanya Allah pertanyakan, kenapa kalian kok hasad dengan kaum muslimin? Kenapa kalian kok hasad dengan Nabi Muhammad? Bukankah sudah kami utus sebelum kalian juga seorang nabi dengan kitab juga, dengan perintah juga, tapi kalian kan kerjanya bunuhin nabi. Nabi rata-rata di Bani Israel dibunuhin semua sama orang-orang Yahudi. Sekarang kami utus Muhammad, kemudian para sahabatnya beriman. Kalian dulu punya kesempatan itu, kenapa tidak dilakukan? Dan sekarang kalian harus mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, lahum, kepada yakni semua manusia, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah aku ceritakan, aku beritakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla tusyriku ma'hu syai'an min makhluqatih fi ibadatih. Yang pertama, ini kalau misalnya pernah nonton Ten Commandment, ini yang dibahas ya. 10 wasiat di kita ada dalam surah yakni Al-An'am 151, 152, 153. Filmnya tentang Nabi Musa tentunya, karena perintahnya isinya sama. Semua dakwah Rasul isinya sama, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad SAW menghapuskan semua syariat sebelumnya. Tapi ketika ada kemudian syariat sebelum Nabi kita diulang di dalam syariat kita, maka dia menjadi syariat kita. Seperti syariat kurban yang kita akan praktekkan beberapa hari lagi insyaallah, itu syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi kemudian diulangi di dalam syariat Nabi Muhammad, maka menjadi syariat kita. Puasa Daud, ya syariatnya Nabi Daud, dan lain sebagainya. Apa itu pertama yang Allah haramkan? Alla tusyriku ba'hu syai'an min makhluqatihi fi ibadatihi. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluk Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini larangan yang pertama, untuk tidak berbuat syirik. Apa itu syirik? Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang perkara-perkara tersebut hanya keistimewaan Allah, cuma kekhususan Allah. Kita ambil satu contoh, doa, amalnya adalah doa, dan doa adalah ibadah. Bahkan inti ibadah dari semua ibadah yang kita tahu itu doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah intisari ibadah, di mana seseorang menghamba, di mana seseorang betul-betul merasa butuh sekali dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdoa. Doa ibadah. Maka barang siapa memalingkan doanya kepada selain Allah, syirik dia. Kenapa? Karena dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang itu hanya keistimewaan Allah. Apa itu? Menjawab doa. Cuma Allah yang bisa menjawab doa. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Mendengar semua bahasa, mendengar semua dialek, mendengar semua permintaan. Bahkan jika disampaikan secara bersamaan pun, semua manusia dan jin memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat yang sama pun, tidak ada doa yang bertabrakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu contohkan pada pertemuan yang lalu, jika pian mendengarkan seseorang berbicara bersamaan ke arah pian dan mereka jumlahnya 5 orang, niscaya pian mungkin tidak pernah akan tangkap 5-5-nya. Itu cuma 5. Bagaimana kalau 10? Semuanya ngomong bareng? Tidak akan bisa kita tangkap. Kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab beliau Fiqh Asmaul Husna, semua masalah Allah mendengarkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, wahai anak Adam, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
"Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yunkisul mihyatu idza udkhila al-bahra." Wahai hambaku, jika manusia dan jin semuanya, dari awal mereka sampai akhir mereka, dari iblis, Nabi Adam sampai semua anak turunannya, berkumpul di satu tempat, semuanya memohon kepadaku satu permintaan, niscaya semuanya akan aku kabulkan. Dan ketika semuanya dikabulkan, kata Allah, tidak sedikit pun mengurangi dari kerajaan dan kekuasaanku. Sama seperti jika kalian masukkan jarum ke dalam lautan, kalian ambil kembali, air laut tidak pernah berkurang. Inilah gunanya pengajian. Kita akan tahu bagaimana luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau meminta hanya kepada Allah segala urusan, karena Allah yang maha mengabulkan. Terkadang permintaan kita, bukan terkadang, rata-rata permintaan kita itu cuma kita yang tahu. Dan cepat atau lambat dikabulkan, persis seperti yang kita minta. Yang minta Anda di tengah malam sendirian, gak ada orang, spesifik Anda sebutkan, dapat. Karena kata Nabi Muhammad, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dijawab semua doa kalian selama dia gak buru-buru, dijawab. Cuman kita sudah contohkan pekan lalu ya, di antara adab berdoa tidak perlu terlalu detail. Tidak perlu terlalu detail. Makanya ada doa yang namanya doa sapu jagat. Artinya doa itu mencakup semua kebaikan memang. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah di dalam dunia ini kebaikan, dunia semua. Wa fil akhirati hasanah juga. Jadi itu jami' mani. Kata-katanya ini pendek tapi mengandung semua makna. Enggak perlu didetail. Berikanlah saya istri yang solehah ya Allah. Satu. Putih, cantik, rambutnya panjang, tinggi, bekas pramugari, hafal juz amma, anak orang kaya, satu-satunya. Bapaknya sudah sakit-sakitan. Ini apaan? Udah 10 itu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya berdoa ya. Cuman nggak perlu detail. Allah tahu yang kita inginkan dan Allah tahu apa yang baik buat kita. Karena kalau kita ala kadarnya begini, bini kebungasan sangat orang supir juga Pak. Biasa aja. Oke. Bal isrifu jami'a anwa'il ibadati lahu wahdah. Sebaliknya, palingkanlah semua ibadah, persembahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Tadi cuma contoh doa. Makanya yakni jangan sampai kemudian seseorang berdoa kepada makhluk, baik itu berakal atau tidak, yang dia tidak bisa kabulkan. Ingat hadirin, bukan berarti ya kemudian kita tidak boleh minta pertolongan hamba. Boleh. Minta tolong kepada seorang hamba itu boleh, asal dua persyaratannya. Hamba itu hidup, hamba itu mampu. Dia hidup dan dia mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Guru, kada ada sahutinya. Oh guru, kada sahutinya. Meninggal sudah. Belum kita minta dia nggak bisa nyaut karena sudah meninggal. Guru, ya, nah ada yang nyautin. Berarti hidupnya orangnya. Ampuni dosa ulun kawakan. Ah, kada kau ampuni dosa. Hidup dan dia mampu ngasih pertolongan yang kita minta. Orang udah mati. Orang mati siapapun dia, setinggi apapun level dia, tidak pernah mengalahkan levelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad semasa hidup tidak bisa islamkan pamannya Abu Talib. Nabi Muhammad semasa hidup tidak bisa berikan manfaat kepada pamannya Abu Talib. Apalagi beliau sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang bukan nabi, apalagi sudah meninggal.
Oke. Dicontohkan di sini oleh para ulama, kal khaufi war rajai wad du'a. Contoh misalnya takut. Takut adalah amal hati dan itu bagian dari ibadah. Maka takut ini hanya kita persembahkan kepada Allah. Tapi bukan takut yang secara tabiat manusia ya. Takut secara tabiat manusia ya itu tidak mengapa kita takut binatang buas, kita takut macan, kita takut macan ya, bukan trio ya, takut macan. Karena kalau tambah trio manusia itu nggak takut kita. Macan, ular, bencong kan kita takut ya. Ya salam. Kita lanjutkan. Wa ghairu dzalik. Takut, berharap juga hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Doa juga demikian. Oke. Itulah larangan yang pertama, untuk tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian wa an tuhsinu ilal walidaini bil birri wad du'ai wa nahwi dzalika minal ihsan. Wasiat yang kedua. Karena Nabi Muhammad tadi diperintahkan untuk memanggil kita semua, sini. Aku beritakan kepada kalian, aku ceritakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Beberapa wasiat berikut. Dan ini adalah yakni yang kedua, wasiat yang kedua, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan berbuat baik kepada mereka, dengan mendoakan kebaikan untuk mereka dan semua kebaikan apapun. Sudah ulun bahas ini. Sudah ulun bahas ini pada pertemuan yang lalu tentang birrul walidain. Tapi untuk pengingat kembali, yakni seorang tabi'in disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ulama Syafi'iyah, ulama bermazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Syiar A'lam Nubala, beliau menyebutkan satu cerita, seorang tabi'in menggendong ibunya ke Mekah untuk hajian, oke? Sampai di Mekah dia ketemu sama seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Masih dia gendong emaknya itu. Ketika tawaf dia bertemu dan dia mengatakan, "Wahai sahabat yang mulia, cukupkah perbuatan baikku ini kepada ibuku?" Ya, pinggang saya mau patah nih, kasarnya gitu. Saya gendong dari rumah. Apa jawab beliau? Wala talqatin min talqatiha. Satu helaan nafas ibu kamu ketika dia melahirkan kamu dulu, itu nggak bisa kamu bayar. Apalagi seorang wanita itu menghela nafasnya berkali-kali ketika melahirkan. Salah satunya itu nggak bisa kita bayar, kita sebagai seorang anak. Makanya Nabi Muhammad ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasul, siapa orang yang paling layak untuk aku berikan perbuatan baikku kepadanya?" Kata Nabi Muhammad, "Ibumu." Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian baru bapakmu. Jadi 3:1. 75% dan 25%. Jamaah sekalian rahimakumullah. Orang tua kenikmatan yang luar biasa. Orang tua bahkan bisa menjadi sarana untuk kita masuk surga Allah jika kita berbakti kepada mereka. Tapi sebaliknya, jika kita durhaka, maka sebaliknya juga. Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW ketika kala itu beliau hendak naik mimbar, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad naik mimbar, setiap naik langkah pertama di tangga, anak tangga pertama, amin. Naik anak tangga kedua, amin. Naik anak tangga ketiga, amin. Ya, tersirat ya, jumlah anak tangga mimbar Nabi Muhammad itu 3 ya. Jadi kalau bikin mimbar ya, tangganya 3 ya. Karena kalau 10 ketinggian Pak, khutbahnya ketinggian, 3 aja. Selain pendek, biar nyunnah juga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apa tadi yang engkau aminkan?" Salah satunya adalah, "Tadi Jibril mendatangi aku dan mengatakan kepadaku, celakalah seorang hamba mendapati 2 orang tuanya masih hidup, atau salah satunya masih hidup, tapi tidak membuat dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak sempat berbuat baik kepada keduanya atau salah satunya. Rugi." Siapapun orang yang masih punya orang tua, maka berbaktilah, karena itu wasiat
di antara wasiat-wasiat Allah yang paling penting kepada yakni hamba-hambanya. Dan ini contoh yang kedua. Pada pertemuan yang lalu, yakni di dalam yakni surah Al-Isra ayat 23, sama. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bakti kepada orang tua itu levelnya setelah ibadah kepada Allah. Kalau pian nih sudah selesai menjalankan kewajiban, pian sempurnakan dengan yang sunnah, pian masih bingung amal apa, orang tua. Setelah berbakti, setelah yang beribadah kepada Allah, orang tua nomor satu. Maka berbaktilah. Enggak perlu nunggu Idul Fitri ya. Kalau misalnya orang tuanya jauh ya mungkin secara berkala, jangan setiap minggu juga, kelamaan. Hubungi, tanya kabar. Kalau dekat ya datangi. Tanya mereka butuh apa, mereka mau apa. Selama itu bisa kita hadirkan, maka itu bentuk perbuatan baik. Hadirkanlah untuk mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu milik bapakmu. Ya. Jadi terkadang ada orang bertanya, yakni bagaimana orang tuanya minta fulus, kemudian dia keberatan. "Ustaz, saya kan harus menafkahi anak saya, istri saya." Kamu sama hartamu milik dia. Kenapa ente perhitungan banget? Selama orang tuanya minta yang wajar gitu ya, maka berikanlah. Bahkan nggak diminta harus diberi, karena kita ini tidak pernah akan ada kecuali karena mereka. Memang akan sulit kalau misalnya ada anak dia tumbuh dewasa jauh dari kasih sayang, tumbuh dewasa bahkan mungkin melihat bagaimana perlakuan bapaknya kepada ibunya yang buruk. Ini susah. Ulun dapati orang seperti ini yang langsung cerita ke ulun ada 2 orang. Ketika bab-bab tentang berbuat baik pada orang tua, mereka langsung susah Ustaz katanya. Kenapa? Bapak saya jahat sekali sama ibu saya. Di hadapan kami anak-anaknya pun dia main pukul kalau sudah emosi. Bagaimana kami bisa berbakti sama bapak seperti itu? Waduh, iya juga ya, susah juga ya. Tapi tetap Anda harus berbakti. Gimana Ustaz? Doakan dia supaya jadi orang baik. Kamu gak bakal ada kecuali ada dia kan? Tetap ada kebaikan dia karena kamu sekarang hidup. Maka bukti Anda berbakti, doakan ya Allah sadarkan ayah saya, ya Allah rubah yakni perangainya. Ya, enggak, tidak ada yang susah, semuanya gampang bagi Allah Subhanahu wa taala asal Anda minta. Cuma saja bagi Allah Subhanahu wa taala orang akan tersadarkan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, wala taqtulu auladakum min ajli faqrin nazala bikum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kefakiran yang kalian yakni miliki. Memang zaman dahulu itu seperti itu. Yakni mereka bunuh anak-anak mereka bukan lagi karena mereka fakir, karena takut fakir. Makanya Allah tetapkan pada ayatnya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan mereka rizki dan kami yang memberikan kalian rizki dan juga mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan kepada kalian rizki dan juga mereka. Jadi jangan takut. Terkadang ya ada kata-kata yang kurang layak sebenarnya ya. Ketika sudah direncanakan gitu ya, mungkin pakai alat kontrasepsi gitu ya, kemudian tetap hamil. Hamil pulang lah, ini parah ini kata-kata. Seakan-akan Anda dapat musibah. Apa Anda tidak tahu di setiap malam itu, bahkan mungkin di jam yang sama, bukan cuma puluhan, ratusan, ribuan, mungkin jutaan orang berdoa di detik yang sama minta anak. Sehat mereka secara medis. Sudah lama mereka menikah, tapi belum Allah kasih. Anda dikasih kok ngeluh. Dibatasi, oke. Tapi kalau di stop, ini kita nggak setuju ini. Karena bertentangan dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, tazawwajul waludal wadud.
nikahilah perempuan-perempuan yang mudah melahirkan, akan banyak anaknya. Wadud, pencinta. Kayak Pak Ustadz, tahu binian tuh inya subur. Lihat perempuan-perempuan di keluarga dia. Bibi dia gimana, ibu dia gimana, dia berapa bersaudara. Banyak, dia mungkin ciri-ciri di antara ciri-ciri yang subur. Yang tadi doa tadi anak satu-satunya, wah ngalih tuh. Satu-satunya. Belum lagi kata Nabi Muhammad SAW, kata beliau, fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat. Dibatasi jangan. Diatur boleh. Diatur saja. Cuman kalau ngatur ya jangan per 3 tahun. Wah, itu kalau sudah masuk sekolah barengan pian pusing. Tapi kalau kita mengikuti ayat ini ya, jangan ragu. Rizki mesti datang. Karena Allah sudah tentukan rizki mereka via pian. Kapan? Sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka sudah Allah berikan rizki. Allah contohkan di diri orang pribadi. Ketika punya anak satu, alhamdulillah bisa beli sepeda motor, tapi masih sama mertua. Punya anak 2, motor 1, sudah ngontrak. Punya anak 3, masih ngontrak, sepeda motor 2. Punya anak 4, masih ngontrak, alhamdulillah punya mobil. Anak itu memberi apa? Meminta. Anak itu memberi. Mereka datang dengan rizkinya masing-masing. Yang punya anak 4 sama saya bisa dipraktekkan hal yang sama. Karena mereka datang bawa rizki. Allah yang menyebutkan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang berikan rizki kepada kalian dan juga mereka. Jangan dibunuh makanya. Ini kemarin nih, dalam 1 pekan ini nih, ada akhwat, kemudian dia punya teman dan ingin menggugurkan kandungannya. Wow. Saya ingatkan hal-hal yang begini ya. Dan dia ingin menggugurkan bukan karena perzinahan. Nikahnya resmi. Nikahnya sah. Tapi siri. Laki-laki yang perlu dipentung pakai palu kayak ini. Jadi anak orang hamil tinggalkannya, wah, yang benar aja nih. Pengen enaknya doang. Mbak, nasihati mbak. Kenapa? Anak itu bisa jadi sarana dia masuk surga. Apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Anak itu bisa jadi sarana kita masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendidik 2 anak perempuannya sampai mereka balik. Dalam riwayat lain, sampai mereka besar. Disebutkan tafsiran oleh para ulama, sampai mereka menikah. Aku dan dia, si orang tua tadi, kahatain, seperti ini, berdampingan di surga. Apa Anda akan hilangkan kesempatan itu? Dan Anda, jika Anda itu dihasilkan dari zina pun Anda tetap harus hidup, yakni pertahankan. Apalagi Anda ini sah, pernikahan yang sah, walaupun tidak tercatat karena siri. Anda hasilkan hamil itu dari zina pun harus Anda, nggak boleh Anda bunuh. Apa salahnya dia? Nggak tahu sekarang bagaimana. Jamaah sekalian rahimakumullah, anak itu membawa rizki sendiri. Bahkan memang di zaman dulu itu, begitu mereka mendapatkan anak perempuan, itu ya dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yatawara minal qaum. Bahkan ketika mereka mendapatkan kabar gembira, tapi tak taunya anaknya perempuan, enggak jadi gembira mereka. Wajahnya menghitam, wajahnya jadi marah. Ketika lewat di kampung, kemudian cari jalan yang lain supaya enggak ketemu orang. Karena bakal ditanya, apa anaknya, Mak? Biniannya. Itu sangat memalukan zaman dulu. Islam datang, Nabi diutus untuk memuliakan perempuan. Makanya hadis-hadis spesifik untuk anak perempuan banyak, anak laki-laki nggak ada. Bisa dibilang nggak ada. Karena memang Islam memuliakan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Wala taqrabu ma kana zahiran min kabiril itsm athami wa ma kana khafiyan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, dosa-dosa
baik itu yang jelas kelihatan ataupun yang tersembunyi. Kalau yang kelihatan mudahlah kita tinggalkan ya. Yang tersembunyi dan tidak dilihat orang ini susah. Makanya ada pujian terpisah untuk orang yang tetap beriman kepada Allah, tetap takut kepada Allah, padahal mereka sendirian. Nah, ini ujian iman yang sebenarnya. Pergi ke kota lain, jangankan ke kota lain ya, kadang di kota kita sendiri, misalnya rumah kita di Bawah 7 nih, kita ke Handil Bakti aja nggak ada yang kenal. Itu baru di Kalsel doang, dan baru skupnya kecil sekali. Pian orang komplek TVRI misalnya, Bekawanan yang ke Dahlia sana, enggak ada yang kenal. Apalagi misalnya sampai keluar kota, apalagi sampai keluar negeri, wah, tidak ada yang kenal. Ulun pribadilah, amun di Banjar aja ada aja kadang yang kenal, karena pian juga sering diulang di TVRI, ada aja orang kenal. Pertama nukar cakwe biasa aja, 2 kali bebulik nukar apa tatjat, wah tahu, maka kada kopiah, maka kaos, maka iya terkadang iya, beli kedua sudah manggilnya tat, oh berarti ini orang nonton nih, dasar TVRI. Kemudian dan itu berkali-kali, kena ke warung nasi, kena ke paman apa gitu nasi goreng gitu ya. Awal beli biasa, beli kedua nitat katanya. Waduh. Ada lagi yang sudah dibayari bapak itu tatanya. Nah, pernah nih ke pasar ikan sudah pakai topi, pakai hoodie, ngawani abah nukar iwak. Pasar iwak ada yang merawat tatnya. No. Nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi bermaksiat. Kenapa? Banyak orang yang kenal. Begitu ke Surabaya, siapa yang kenal saya? Begitu ke Jakarta, siapa yang kenal saya? Ya Allah, dorongan bermaksiat ketika bersendirian kuatnya minta ampun. Saya pernah nih, ini penutup ya, kita akan lanjutkan di pekan yang lain, karena ada 10 wasiat. Setiap tahun kan kita ini daurah ya, ada penataran untuk pembekalan para dai se-Indonesia, 400-an biasanya orang yang hadir. Setiap tahun biasanya di Mojokerto, di Trawas, tahun tadi di Batu Malang. Nah itu kalau sudah selesai, ulun mesti pulang bareng teman-teman ke Jakarta, baru ke Banjar. Di salah satu tahun, kalau nggak 2010-2011 kayaknya. Teman-teman ada yang nakal, ada yang pulang duluan. Saya nggak punya teman balik nih, tapi tetap saya pengen ke Jakarta. Naik kereta, sampai Jakarta, turun di mana itu yang gede itu? Gambir, oke Gambir. Sampai sana, saya itu biasanya kalau ke Jakarta, biasanya anak pesantren ya. Anak pesantren itu asal dapat sejadah sedikit tidur udah. Kita nggak mikirin penginapan apalagi hotel. Asal ada sejadah ngorok. Anak pesantren santai. Sampai sana ulun lupa waktu itu hari Sabtu. Ulun kalau Jakarta biasanya itu nginepnya di kantor temen. Jadi kantor ada 4 lantai. Lantai atasnya itu musola. Dia itu orang Klaten. Dia mesti per 2 bulan atau sebulan baru pulang. Artinya dia di kantor terus. Kala itu sampai sana saya hubungin, tak tanya, wah Rul, anda pas lagi pulang katanya. Waduh, di Klaten. Berarti kantor kosong. Oh nggak ada orang di kantor. Wah kemana ini ya? Udah malam, udah ngantuk lagi. Oke, habis itu ya ulun cari hotel sekitar sana terdekat. Check in, masuk. Di perjalanan ulun dari resepsionis sampai ke kamar, ulun telepon teman yang tinggal di Jakarta berdua. Woi, istri ente bisa tinggalin nggak 1 hari sebentar, malam ini doang? Ngapain? Temenin di hotel. Apa? Wah, angker. Pokoknya nggak pernah soalnya. Iya, bisa. Habis itu satu lagi ulun telepon. Totalnya dua-duanya datang cepat karena rumahnya dekat. Begitu masuk, yang satu duduk santai nyalain TV, yang satu, Rul saya ini kan mahal nih kayak ini. Iya, pesan air panas ya. Oh silakan. Saya ke kamar mandi. Tak taunya setelah saya keluar mereka itu cekakakan. Tak taunya tadi ada cerita. Jadi begitu teman ulun itu nelpon minta air panas, begitu meletakkan gagang telepon, pintu sudah ada yang ngetok, tok. Wih, itu mereka gegetnya luar biasa. Ini hotel hebat banget katanya.
baru naruh telepon, airnya udah datang. Habis itu ulun nggak tahu cerita apa, ulun di kamar mandi. Habis itu pas dibuka, wah, ya begitu yang datang ya, kupu-kupu malam. Aduh. Yang ingin menceritakan kepian. Yang ingin menceritakan kepian. Kalau waktu itu teman ulun tidak ada. Kalau waktu itu teman ulun tidak ada, saya bukan Nabi Yusuf. Dan itu hotel bintang 3. Bukan kelas pinggir jalan lah pasti yang naik ya. Ya. Subhanallah. Dorongan bermaksiat luar biasa kuat, apalagi di tempat yang tidak ada orang yang kenal sama kita. Di dalam kamar pula. Mau ngapain terserah, siapa yang tahu. Alhamdulillah masih dijaga. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Makanya kata para ahli tafsir disebutkan di sini, maka jangan pernah mendekati semua dosa-dosa yang keji tentunya, baik itu yang nyata ataupun yang tersembunyi, kelihatan orang ataupun nggak kelihatan orang. Yang tidak kelihatan dan tersembunyi itulah yang jauh lebih berat. Pian tahu, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sampai hampir disebutkan 100 alasan mungkinnya kala itu beliau berzina. Dikunci dari dalam, yang ngajak cantik. Memang ada, mereka masing-masing naksir. Sudah ya, dikunci dari luar, mereka saling suka, yang ngajak cantik, istri pejabat. Oh, istri pejabat pak, mungkin jalanan aja lingai kalau sama pejabat, ya kan gitu ya, pakai forrider, minggir. Istri pejabat, istri gubernur ya, istri gubernur, cantik, yang ngajak cantik pak. Wah, kalau yang ngajak ala kadarnya, nolaknya gampang pak. Ganti nomor telepon, ganti PIN, ganti ganti. Karena kalau lagi dihubungi, apa? Kada bungas orangnya. Ini cantik. Ada ketertarikan. Dikunci dari luar pintunya, ya salam. Plus yang ulun bahas. Nabi Yusuf bukan orang situ. Nabi Yusuf orang, yakni orang Persia. Dan kejadiannya di Mesir. Siapa yang kenal? Siapa yang tahu? Tapi subhanallah, imannya luar biasa tebal. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya salam. Luar biasa. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sisanya di pertemuan pertemuan mendatang insyaallah. Jadi untuk kali ini kita dapatkan 4 faedah tentang larangan syirik, perintah untuk berbuat baik atau larangan durhaka, larangan untuk membunuh anak akan takut kemiskinan, dan larangan untuk mendekati kemaksiatan yang nyata ataupun yang tidak, yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu pertanyaan, silakan. Satu, kita persilakan biar ada dialog. Silakan Bapak. Iya. Pian sebenarnya menegaskan contoh. Persis seperti yang ulun sampaikan, Pian sebutkan contohnya. Pengagungan kepada seorang syekh, habib, tua mengguru berlebihan. Menghormati ulama itu wajib. Menghormati ahli ilmu itu wajib. Apalagi mereka habib, anak keturunan Rasulullah, itu wajib. Itu prinsip. Bahkan kata Abu Bakar, kalian harus menjaga ahlul bait. Kita disuruh jadi bodyguard untuk ahlul bait itu, untuk para habib itu. Saking kita ini harus menghormati anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Cuman terkadang berlebihan. Ini yang jadi masalah. Syaitan masuk dengan cara macam-macam. Dengan Nabi Muhammad saja kita tidak boleh berlebihan, apalagi yang levelnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti ini. Untuk jawaban simpelnya Bapak, untuk semua kita juga. Islam itu begitu mudah ya. Ada perintah, gawi. Ada larangan, tinggalkan. Ada contoh, gawi. Karena ada contoh, tinggalkan. Sesimpel itu. Karena sejak Nabi Muhammad masih hidup, Islam ini sudah sempurna. Kurang lebih 3 bulan sebelum beliau meninggal, Islam ini sudah sempurna. Maka tidak perlu Anda berkreasi dalam agama ini.
Tidak perlu, bahkan jangan Anda modifikasi agama ini. Cukupkanlah diri Anda dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Belum contohkan dengan satu perkara saja. Salat contohnya. Salat ini saja, kalau kita betul-betul menjaga yang diajarkan Nabi Muhammad dalam sehari semalam, itu sudah sangat melelahkan. Sebelum subuh, 2. Subuh, 2. Setelah matahari terbit, 2. Matahari agak naik sedikit, duha, bisa sampai 8. Sebelum zuhur, 4. Zuhurnya, 4. Habis zuhur, 2. Sebelum asar, ada mungkin tahiyatul masjid. Ada mungkin kemudian antara adzan dan iqamah. Asarnya 4. Habis asar, khilaf, ada salat atau tidak. Maghrib, sebelumnya, bahkan mungkin kita tahiyatul masjid. Adzan dan iqamat, kita salat juga 2 rakaat. Maghribnya, 3. Habis maghrib, 2. Isya pun begitu. Tengah malam nanti ada tarawih. Tengah malam nanti ada salat, yakni tahajud. Kalau tidak pun sebelum tidur kita ada witir. Itu dalam satu hari sholat saja, subhanallah. Kalau kita kerjakan betul-betul yang jelas, ada contohnya saja, mungkin kita kelelahan. Kenapa harus kemudian buang-buang waktu melakukan ibadah yang Nabi Muhammad tidak pernah contohkan? 2. Masalah doa saja. Bangun tidur, doa. Mau masuk WC, doa. Keluar WC, doa. Ngaca, doa. Pakai baju, doa. Mungkin waktu subuh itu Anda pakai baju baru, doa-doa terpisah. Jalan ke masjid, doa yang lain. Mau masuk masjid, doa yang lain. Antara adzan dan iqamat, ada doa. Habis salat sunnah, ada doa. Habis salatnya, ada zikir, ada wirid. Udah 10. Ini baru sampai salat subuh ini. Yang ulun sebutkan sudah 10 doa ajaran Nabi Muhammad yang seharusnya kalau kita ingin kerjakan sudah keteteran. Baru sampai salat subuh. Belum setelah subuhnya, belum nanti duhanya, belum subhanallah. Anda nanti safar ada doa, Anda keluar rumah ada doa, Anda masuk pasar ada doa. Dalam perkara yang jelas ada sunnahnya saja, ada contoh dan perintahnya saja. Terkadang kita belum melakukan semua. Maka fokuslah, cukupkanlah diri ini hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ingat hadirin, beragama jangan pakai perasaan. Beragama jangan ikut orang banyak. Beragama jangan cuma beralasan yang penting baik. Enggak bisa. Ini agama wahyu. Ini agama, yakni syariat Islam agama wahyu, agama dalil. Tapi selama niat baik pasti Allah terima. Enggak bisa. Kalau sudah ibadah, Nabi Muhammad sudah terangkan detail. Anda niat baik salat subuh 5 percuma. Walaupun niat Anda baik. Kenapa? Ajarannya 2. Anda niat baik setelah salat masing-masing subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 100. Ringan loh, masing-masing 100 paling 15 menit. Subhanallah 100, alhamdulillah 100. Diterima? Enggak. Nabi Muhammad ajarkan 3. Nabi ajarkan jumlah spesifik. Niat baik Anda percuma. Kalau dalam ibadah, niat baik nggak cukup. Kenapa? Niat baik ikhlas lillahi ta'ala, tapi cocok tuntunan. Betul nggak sebabnya? Betul nggak jenisnya? Betul nggak jumlahnya? Betul nggak caranya? Betul nggak waktunya? Betul nggak tempatnya? 6 hal. Perhatikan dalam ibadah. Maka alasan yang penting baik pas Allah terima, nggak bisa. Nabi Muhammad sudah terangkan detail. 2, ikut orang banyak. Banyak bukan ukuran. Tahukah pian ada nabi nggak punya pengikut? Ada nabi nggak punya pengikut. Salahkah nabinya? Enggak. Nabi semuanya maksum, pasti menyampaikan risalah dengan benar. Tapi ada yang nggak mau dengerin. Bukti bahwasanya jumlah bukan ukuran kebenaran. Mau satu Banjar kek, mau satu Indonesia kek, kalau mereka melakukan kemudian mengada-ngada dalam syariat Nabi Muhammad, salah ya salah. Karena banyak bukan ukuran. Karena kalau banyak ukuran, bagaimana dengan Nabi yang nggak punya pengikut? Salah berarti dia. Oh nggak bisa dong. Umatnya yang nggak mau dengar. Nabi Muhammad ketika Mi'raj diperlihatkan umat-umat sebelum beliau, ada nabi yang pengikutnya nggak sampai 10, ada nabi pengikutnya cuma 1 atau 2, ada nabi yang nggak punya pengikut. Dalil bahwasanya nabinya sudah menyampaikan risalah,
tapi umatnya ada yang dengar, ada yang tidak. 3, apa tadi? Orang banyak, jangan ikut ya, yang penting baik, ikut orang banyak, pakai perasaan, jangan. Ini agama wahyu. Bagaimana Nabi bersabda, bagaimana Allah berfirman, Nabi bersabda, sami'na wa ata'na. Cukupkan seperti itu saja. Karena subhanallah, kapanpun semua kita itu dekat sekali dengan kematiannya, maka maksimalkan dengan contoh yang ada. Ingat, ulun tadi baru contohkan cuma 2 amal ibadah, sholat dan doa. Itu pun kalau Anda maksimalkan, dan nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal. Ulun pribadi, wah, di antara doa tadi, banyak yang ulun ketinggalan. Terkadang ingat, terkadang enggak. Kita semuanya diciptakan, subhanallah, dengan kesehatan dan kesempurnaan seperti ini. Waktu ngaca kan jarang bersyukur. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah bercantik, memperindah bentukku, tampilanku, wajahku, maka yang diperbaiki juga akhlakku. Lupa terkadang kita. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kata orang adat istiadat tapi sudah masuk ranah agama, kalau tidak ada contoh tinggalkanlah. Tapi memang untuk menyampaikannya kepada yang sudah bertahun-tahun mempraktekkan, ya butuh waktu. Kalau belum mampu, ya minimal kita yang tidak melakukan. Mulia mana semua orang itu dengan Khadijah? Mulia mana semua orang itu dengan Abu Bakar As-Siddiq? Mulia mana semua orang itu dengan paman Nabi Muhammad Hamzah? Dan Nabi Muhammad tidak pernah mahaul untuk Khadijah, Hamzah, dan sebagian para sahabat yang meninggal duluan. Simpel pemahamannya. Nabi Muhammad tidak pernah lakukan. Apa Anda lebih faham dari Nabi Muhammad? Apa Anda lebih ngerti daripada Nabi Muhammad? Tentunya tidak. Kalau itu syariat Nabi Muhammad, pasti ajarkan sahabat, pasti orang pertama yang melakukan semua tersebut. Maka cukupkan dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Perhatikan 6 hal tadi. Sebab, ibadah, jenis, jumlah, cara, waktu, tempat. Inilah kita gunanya belajar fikih nanti. 6 hal ini yang dibahas tentang bagaimana kita berusaha secocok mungkin dengan ajaran Nabi Muhammad. 6 hal ini. Ibadah Nabi Muhammad tidak lepas dari 6 hal ini. Ada sebabnya, ada jenisnya. Kayak kurban, ini jenis, ibadah tentang jenis. Seikhlas apapun Anda, semahal apapun binatang kurban yang Anda sembelih, tapi kalau jenisnya salah, percuma. Saya mau kurban gajah ya. Gajah. Percuma, jenisnya salah. Kalau begitu jerapah Ustaz, salah juga. Kalau begitu kuda, salah juga. Gimana Ustaz? Kalau begitu ayam aja, salah. Onta, sapi atau kambing, 3 aja jenisnya. Jangan dimodifikasi. Itu jenis, contoh jenis. Contoh sebab misalnya, orang setiap keluar atau ketika mau masuk rumah, sholat dulu 2 rakaat di teras, tahiyatul teras. Ada nggak sebab begitu? Karena mau keluar rumah, karena datang rumah, sholat 2 rakaat. Nah, ini perlu dibahas. Kalau nggak ada, ya kita nggak lakukan. Jenis tadi sudah, jumlah tadi sudah, jumlah rakaat, jumlah zikir. Kemudian cara, contohnya cara, junub. Kemudian totonya air PDAM lagi macet nih. Wah, ini harus tayamum nih. Wah, dia guling-guling. Dia guling-guling di pasir. Benar nggak caranya begitu? Oh, totonya salah. Ya, percuma. Kalau nggak ada air, ya tetap tayamumnya seperti tayamum wudu. Selesai. Saya pergelangan, tak sekali, wajah sekali, tangan sekali, selesai. Karena nggak ada air. Makanya malam-malam sebelum melakukan cek air dulu. Oke. Kemudian waktu. Simpel kalau waktu, dan banyak akan terjadi kesalahan waktu haji biasanya. Waktu melempar jumroh di hari 11, 12, 13 itu waktunya dimulai setelah tergelincir matahari, setelah zuhur. Tapi ada sebagian mereka melempar pagi-pagi. Nyaman dia sunyi, nyatai sunyi, waktunya belum. Nyatai sunyi, enak Ustadz, sepi katanya. Iya, karena waktunya belum. Diawali setelah zuhur sampai hari berikutnya, itu waktunya. Jadi kalau waktunya salah, ibadahnya percuma. Harus Anda ulang. Kalau lemparan Anda harus ulang. Ada nih Pak, cerita nih Pak. Waktu orang adzan jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sak kampung datang Pak.
dasar muadzin gila ya. Ntar dulu, siapa yang gila nih? Tadi subuh saya azan situ nggak datang. Sekarang saya azan situ datang. Yang gila siapa dulu? Muadzinnya pinter ya. Ada waktunya salah, percuma. Jam 9 buat sholat apa? Yang terakhir mungkin tentang ngaji ya. Terkadang orang ngaji di kuburan ya. Ngaji itu di rumah, ngaji itu di masjid. Tempatnya salah, ibadahnya percuma. Contoh juga kayak etikaf. Etikaf itu di masjid. Ustadz, saya mau etikaf. Wah, bagus. Tapi ini Ustadz berhubung ada Piala Dunia, saya etikafnya di rumah. Wah, nggak bisa. Etikaf itu di masjid. Dia pengen etikaf di rumah sampai nonton bola. Jangan, mending bola TV-nya bawa ke masjid gitu. Tempat kalau salah ibadah percuma. Tempat kalau salah ibadah percuma. Jadi 6 hal ini detail ya. Nanti di rolling antara ulun sama Ustaz Ahmad kayaknya bagus. Beliau bagian fikihnya, ulun akidah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jadinya 1 jam kayaknya. 1 jam. Ini bukan Goldtum namanya. Lain kali ceramahnya 5 menit aja, habis itu kita tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.